Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian untuk menuntun kita. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami mau setia seperti Engkau setia kepada kami ya Bapa. Banyak alasan kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Banyak alasan kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa. Sehingga kami mengalami kedekatan dan melakukan perintah-Mu. Kiranya firman hari ini mengubah kami seturut kehendak Tuhan. Roh Kudus mendengar dan melakukannya di dalam hati kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali ketika ada sosok orang hebat muncul, orang yang terfokus atau kita yang terfokus kepada kehebatannya, kepada sosok yang dipuji itu, tidak lagi melihat kelemahannya, kekurangannya. Dan orang yang disanjung pun akan menjadi bangga dan lupa diri, sehingga semakin jauh dari Tuhannya. Saudaraku, Samuel mengingatkan Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki raja yang pertama yakni Saul, namun harus tetap ingat bahwa hanya Allah lah yang patut dipuji dan disembah. Umat harus senantiasa takut akan Allah, beribadah kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Saudaraku, melalui nas ini ada 3 poin penting yang kita catat dan dapat kita pelajari. Yang pertama adalah dikatakan takutlah akan Tuhan. Artinya menjauhi segala larangannya dan melakukan perintahnya. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah ketaatan kita terhadap perintahnya. Takut akan Tuhan yang dimaksud juga adalah kita harus menghormati Dia, mengenal Tuhan sebagai sosok yang berdaulat dan yang kita muliakan. Takut akan Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan malah menjauhinya. Lalu poin yang kedua, dikatakan kita harus terus beribadah dengan setia kepadanya. Jangan melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Jangan beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak menjamin keselamatan kita. Tetapi taat dan setia kepada Tuhan yang menjamin keselamatan dan hidup yang kekal. Lalu selanjutnya yang ketiga dikatakan dengan segenap hati. Artinya ketika kita takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, harus dengan segenap hati. Kita harus tulus, tidak berpura-pura. Kapanpun, dimanapun, kita tetap setia kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Bukankah ibadah yang sejati berkenan kepada Tuhan? Saudaraku, penekanan dari firman Tuhan hari ini adalah marilah kita waspada terhadap segala macam godaan dunia. Kita harus tempatkan Tuhan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna.
Lawanlah godaan dengan setia kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber berkat dan sumber keselamatan kita. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Tuhan di antara kita. Mari kita sibuk mencari hal-hal besar tersebut. Jangan kita sibuk mencari tawaran-tawaran dunia. Sebab rencana Tuhan indah di dalam kehidupan manusia. Tuhan merendah hidup kita dan kita melihat kapan waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu luar biasa, mengajarkan kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang setia, kami dan seisi rumah kami dan seluruh jemaat gereja-Mu, agar tetap setia kapanpun dimanapun, dan kami tidak jatuh kepada tawaran dunia. Keselamatan yang sudah kami terima akan kami bawa terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Firman Tuhan ini kiranya bertumbuh di dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami. Berkatilah orang-orang yang lemah karena sakit penyakit ya Tuhan. Jamah dan pulihkan. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hibur. Saudara-saudara kami yang mempunyai persoalan di dalam hidupnya, mari Tuhanlah solusi dan Tuhanlah yang memulihkan. Sehingga semua jemaat-Mu bersemangat untuk memuliakan Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami dan seluruh jajaran pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan takut akan Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan berikan roh keberanian untuk menyatakan, mengabarkan kabar baik. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami orang berdosa. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dilayakkan menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.